Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher pada pembelajaran IPS kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya terjadi di dalam satu negara saja, tapi juga terjadi antar negara. Jadi, apakah itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh satu negara belum tentu dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia. Baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas, maka faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi produksi barang dan jasa suatu negara. Yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Jika suatu negara menguasai teknologi lebih baik dari negara lain, maka dia akan lebih mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, lebih cepat, dan lebih hemat dalam biaya produksi. Yang keempat, perbedaan budaya. Perbedaan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah, sehingga menjadi nilai jual dalam perdagangan internasional. Yang kelima, faktor lainnya seperti harga dan selera. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur perdagangan internasional. Kebijakan yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini maksudnya adalah perbedaan harga. Jika Indonesia mengekspor barang ke wilayah Jepang atau Malaysia, maka antara dua negara tersebut Indonesia menetapkan harga yang berbeda. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan tarif. Kebijakan ini berkaitan dengan tarif ekspor dan impor yang dikenakan oleh pemerintah. Berikutnya, kuota ekspor dan impor. Kuota artinya membatasi, jadi suatu negara memberikan kebijakan untuk membatasi jumlah produksi yang diekspor atau jumlah barang yang diimpor. Selanjutnya, kebijakan politik dumping. Kebijakan ini adalah menetapkan harga jual suatu barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri, sehingga masyarakat luar negeri akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Kebijakan berikutnya adalah larangan ekspor dan impor. Larangan untuk mengekspor dan mengimpor dikeluarkan oleh pemerintah untuk barang tertentu saja. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan subsidi. Subsidi artinya bantuan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen kita di dalam negeri agar bisa membantu mereka dalam perolehan modal. Next, kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat pertama yang kita rasakan adalah menambah devisa negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, menambah lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, mempercepat proses transfer teknologi. Dalam perdagangan internasional juga terdapat hambatan-hambatan. Beberapa hambatan dalam perdagangan internasional adalah adanya perbedaan mata uang. Masing-masing negara mempunyai mata uang tersendiri, sehingga jika terjadi perdagangan internasional, maka perlu penyesuaian untuk proses pembayaran. Hambatan yang lain adalah proses pembayaran yang relatif sulit dan berisiko. Hambatan berikutnya adalah proses perdagangannya memakan waktu yang lama karena memang jarak antara satu negara dengan negara lainnya cukup jauh. Berikutnya yang akan kita bahas adalah teori tentang perdagangan internasional. Ada dua teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage.
Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Kita akan bahas masing-masingnya sebagai berikut. Teori keunggulan mutlak diperoleh oleh suatu negara jika negara tersebut mampu memproduksi suatu barang yang tidak mampu diproduksi oleh negara lain. Hal ini dikarenakan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai contoh, Arab Saudi dan Indonesia. Arab Saudi tidak bisa menghasilkan sayur, sehingga mereka harus mengimpor dari Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjual sayur ke Arab Saudi, sehingga Indonesia memperoleh keunggulan mutlak. Nah, kalau teori keunggulan komparatif itu diperoleh oleh suatu negara yang memiliki teknologi yang baik. Jika suatu negara memiliki teknologi yang baik dari negara lain, maka keuntungan yang mereka peroleh adalah mereka bisa menghasilkan barang yang lebih banyak, lebih cepat, sehingga mereka bisa hemat dari sisi biaya. Jika biaya produksi suatu barang mereka lebih hemat, maka negara tersebut bisa menekan harga produk yang mereka jual, sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Nah, bagaimana materi hari ini? Bisa dipahami? Harapan teacher, kalian bisa mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.